Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, di zaman dahulu ada seorang ahli ibadah yang bernama Syekh Barsiso, atau seringkali orang menyebut lebih mudah Syekh Barseso. Syekh Barseso ini ahli ibadah yang muridnya banyak sekali dan terkenal juga mempunyai kemampuan-kemampuan luar biasa karena keberkahan dari kekuatannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari hadir di depan Syekh Barseso ini ada seseorang yang izin untuk dapat beribadah di musola yang biasanya digunakan beribadah oleh Syekh Barseso. Sesungguhnya seseorang ini bukan manusia biasa, tapi ia adalah iblis yang ingin mengganggu, yang ingin menggoda, yang ingin menjerumuskan Syekh Barseso. Ia hadir di situ lalu berpura-pura untuk beribadah di dekat Syekh Barseso. Ia begitu kuat beribadah, ia begitu kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari semalam tidak bergerak dari tempat duduknya, bahkan tidak makan sampai 3 hari 3 malam. Akhirnya Syekh Barseso yang terkenal ahli ibadah itu kagum dengan seseorang yang hadir di dekatnya itu. Lalu ia bertanya, "Wahai Tuan, engkau luar biasa, bisa beribadah kepada Allah 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur. Apa yang membuat engkau begitu kuat beribadah seperti itu?" Lalu si seseorang ini menjawab pertanyaan Syekh Barseso. "Sesungguhnya ini aku lakukan karena dahulu aku adalah seorang pendosa. Ketika aku lelah beribadah, aku ingat dosa-dosaku itu. Ketika aku ngantuk, aku ingat dosa-dosaku itu. Sehingga aku tidak ngantuk, sehingga aku tidak lelah lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau ingin kuat seperti aku, berbuatlah dosa, lalu bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha Taubat, menerima taubat. Lalu ketika engkau mulai mengalami lelah beribadah, ingatlah dosamu itu." Syekh Barseso mangguk-mangguk mendengar jawaban seseorang yang dikaguminya itu. Lalu dosa apa yang dapat aku lakukan? Selama ini aku menghindari dosa itu, menjauhi maksiat itu. "Ya, kamu harus melakukan meskipun sekali." "Dosa apa?" "Membunuh." "Wah, jangan, tidak mungkin aku membunuh, tidak mungkin." "Kalau kamu tidak mungkin membunuh, ya kau berzina." "Oh jangan, tidak mungkin, itu terlalu berat, tidak mungkin aku mau melakukan berzina." "Kalau kamu tidak mau membunuh, tidak mau berzina, tidak membunuh orang, ya ini yang paling ringan ini, yakni minum khamr atau minum minuman keras. Ini yang paling ringan." "Ya itu gak apa-apa, itu saya mau." "Kalau kamu mau, pergilah ke dusun ini. Di dusun itu ada sebuah kedai gitu, tempat orang-orang meminum." Lalu Syekh Barseso terpengaruh dengan ajaran yang dilakukan oleh orang baru yang dikenalnya itu, yang kuat ibadahnya itu, berjalan menuju kedai yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, di dusun yang tidak begitu jauh. Ketika di kedai itu, Syekh Barseso pesan minuman khamr, lalu ia minum di sana. Ia mabuk ternyata.
Ketika ia mabuk dan penjual minumannya itu seorang wanita yang cantik, digoda oleh Syekh Barseso dan wanita itu mau, maka terjadilah perzinaan antara Syekh Barseso dengan wanita itu. Setelah terjadi perzinaan, tidak lama setelah itu suaminya dari wanita itu datang marah-marah. Terjadi pertengkaran dengan Syekh Barseso, dibunuhlah suaminya itu. Maka lengkap sudah, ia berzina, ia membunuh, ia juga minum minuman khamr. Maka berhasillah strategi iblis yang diberikan kepada Syekh Barseso, seorang ahli ibadah itu. Akhirnya iblis yang dahulu menyerupakan diri sebagai seorang ahli ibadah itu hadir kembali dengan seorang manusia biasa. Lalu melaporkan perbuatan Syekh Barseso yang telah membunuh seorang laki-laki itu, yang telah berzina dengan istrinya si penjual kedai itu, dilaporkan kepada hakim dan disidanglah Syekh Barseso dan dihukumlah Syekh Barseso itu dengan hukuman cambuk, dengan hukuman diantara juga pancung, disalib ya, disalib. Ketika Syekh Barseso disalib itu, datang lagi iblis yang menyerupakan diri sebagai orang yang ahli ibadah itu. Wahai Barseso, kalau kau minta pertolongan kepada aku, akan aku tolong, akan aku bebaskan kau dari salib ini. Dengan syarat kau harus menyembahku. Mana mungkin aku bisa melakukan itu, aku disalib begini. Kau cukup dengan isyarat menolehkan lehermu ke kiri, itu sudah engkau ikut takluk kepada aku dan akan aku bebaskan engkau. Ternyata Syekh Barseso tanpa berpikir panjang dia menolehkan lehernya ke kiri. Di saat menolehkan lehernya ke kiri itu, Syekh Barseso nafasnya keluar dan ia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Sahabat dimanapun berada, khamr menjadi awal kerusakan segalanya. Dan iblis tahu itu, maka si ahli ibadah yang bernama Barseso ketika digoda untuk melakukan dosa yang lain dia mau. Dia tahu sesungguhnya kuncinya adalah khamr. Kalau seseorang sudah mabuk, kalau seseorang sudah minum khamr, maka perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya akan dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu semoga kita, anak-anak kita, anak-anak cucu kita dijauhkan dari bahaya khamr, dijauhkan dari bahaya minuman keras, dijauhkan dari bahaya narkoba. Karena itu akan rusak semuanya kalau sudah khamr, sudah narkoba. Semoga kita semuanya selamat, bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.